Akui lalai pengawalan timnas Thailand, Ketua Umum PSSI minta maaf. Diserang fans timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Thailand bakal kirim protes resmi ke AFF. Fans Indonesia anarkis denda berat AFF dan AFC menanti PSSI. Finishing timnas Indonesia masih jadi PR, alarm Sinteyong ikut turun main. Lupakan hasil imbang lawan Thailand, timnas Indonesia fokus hadapi Filipina. Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT akan mengirim surat protes ke AFF usai insiden yang terjadi pada laga lawan timnas Indonesia. Sikap buruk oknum supporter timnas Indonesia tersebut langsung memicu amarah dari FAT. FAT pun langsung mengumpulkan bukti untuk dikirimkan ke Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal FAT Patit Supapong saat diwawancarai media Thailand Mainstate. Asosiasi mengirimkan banyak bukti ke tim manajemen sejak malam pertandingan. Asosiasi telah menginformasikan kepada Indonesia untuk memperhatikan secara khusus. Tapi masih ada kejadian seperti ini yang terjadi, ujar Patit Supapong dikutip dari Mainstate. Setelah insiden penyerangan Kajabes Thailand hingga pecah, oknum supporter Indonesia kembali menunjukkan kelakuan buruk di dalam Stadion Gelora Bung Karno. Dikutip dari Thairat, oknum supporter tersebut merampas bendera Thailand dan juga spanduk dukungan untuk timnas Thailand. Pemberitaan itu juga menampilkan oknum supporter injak bendera Thailand dengan berfoto mengacungkan jari tengah. Perilaku tidak sopan itu dikhawatirkan menimbulkan perpecahan di antara masyarakat kedua negara. Sikap tidak terpuji oknum supporter skuad Garuda itu mencoreng transformasi sepak bola yang dilakukan PSSI dan banyak pihak usai tragedi Kanjuruhan. Gelandang Thailand Sandrawat Dakmit disebut bisa menerima hukuman lebih berat setelah melakukan tackle horor kepada winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Media Spanyol Mainstate menjelaskan bahwa hukuman yang diterima Sandrawat Dakmit bisa lebih berat karena tergolong dalam pelanggaran berat. Aturan pertandingan menyatakan Dewan bisa memberikan hukuman tambahan jika kartu merah terjadi karena pelanggaran serius, tergantung pada pertimbangan panel, tulis laporan itu. Aksi Sandrawat disorot beberapa media asing, salah satunya media Spanyol Marca. Mereka menyebutkan kalau tackle Sandrawat seperti tendangan karate. Luar biasa, tendangan karateka yang dilakukan pemain asal Thailand ke pemain asal Indonesia. Sandrawat Dakmit melakukan tackle brutal, melempar kakinya saat dekat dengan pesepak bola lawan, tulis Marca. Mereka juga menyebut kalau tackle ini termasuk ranah kriminal dalam persepak bolaan. Untungnya, wasit pada laga tersebut langsung mengeluarkan kartu merah untuk Sandrawat. Jika tidak, ia bakal melakukan hal serupa ke pemain timnas Indonesia lainnya. Pemain Thailand Sandrawat Dakmit mendapatkan sorotan tajam dari penggemarnya usai laga melawan timnas Indonesia. Para penggemar Thailand tampaknya sudah jengah melihat tingkah laku Sandrawat di atas lapangan. Bahkan mereka secara terang-terangan tak ingin lagi melihat Sandrawat membela Thailand di pertandingan lainnya. Kita seharusnya tidak memberikan kesempatan lagi padanya untuk membela tim nasional, tutup akun tersebut. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan langsung mengungkapkan permohonan maafnya kepada skuad Thailand terkait insiden pelemparan batu seusai laga melawan Indonesia. Iwan Bule mengatakan bahwa ia mewakili federasi dan seluruh masyarakat Indonesia meminta maaf. Saya Muhammad Iryawan, Ketua Umum PSSI, atas nama Federasi Sepak Bola Indonesia, serta seluruh masyarakat sepak bola Indonesia memohon maaf kepada seluruh pemain, official team, Federasi Sepak Bola Thailand, serta seluruh masyarakat Thailand, tulis Muhammad Iryawan di akun Instagramnya. Muhammad Iryawan mengaku pihaknya lengah dalam memberikan penjagaan terhadap skuad Thailand yang hendak memasuki area stadion. PSSI melalui Divisi Pembinaan Supporter Budi Mandali Munte menghaturkan permohonan maaf kepada timnas Thailand terkait insiden bus yang dilempari oleh oknum supporter. Mohon maaf untuk keterbatasan dalam pelaksanaan pertandingan Piala AFF antara Indonesia versus Thailand, utamanya dengan adanya insiden pelemparan benda ke bus tim Thailand menjelang memasuki stadion sebelum pertandingan, kata Budiman dalam keterangan resminya Jumat 30 Desember 2022. Lebih lanjut, Budiman menginginkan supporter lebih baik lagi dalam bertindak, utamanya cuma fokus mendukung skuad Garuda, jangan merugikan tim lawan. Media Vietnam menyebut PSSI bisa didenda AFF dan AFC akibat perilaku buruk supporter Indonesia yang menyerang bus tim Thailand jelang melawan timnas Indonesia.
Hal ini berkaca pada kejadian Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF yang mengalami hukuman denda serupa ketika supporter mereka memecahkan kaca jendela bus yang membawa timnas Indonesia ke Stadion Maiding. Kala itu, VFF mendapatkan denda sebesar 38.000 US dollar atau setara 590,8 juta rupiah akibat insiden di Piala AFF 2016 tersebut. Di samping itu, Sintayong khawatir skuad Garuda mendapatkan perilaku serupa saat melakukan laga tandang di negara lain. Kelakuan oknum supporter timnas Indonesia tak hanya merusak bus timnas Thailand saja, tetapi ada juga yang bikin kelakuan norak di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut. Akun Instagram @jakbus24jam mengunggah video yang memperlihatkan salah satu fans timnas Indonesia dengan nekat naik ke atas speaker gantung SUGBK, tetap berdiri di atas speaker. Para penonton lain serta steward yang melihat aksinya kemudian meminta sang supporter untuk turun. Namun alih-alih patuh, lelaki yang mengenakan kaos putih itu justru mengancungkan jari tengah dan tetap berdiri di atas speaker. Sementara penonton yang ada di tribun bawah meneriaki dirinya dengan kampungan sambil melemparkan botol ke arahnya. Noraknya bukan main, baru juga Indonesia bisa main bola lagi. Supporternya malah seperti ini, tulis akun @jakbus24jam. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Kamarudin mengaku pihaknya belum mengetahui adanya aksi baku hantam itu. Hal ini dikarenakan pengamanan di dalam stadion bukanlah wewenang dari pihak kepolisian. Komarudin menyebut pihaknya baru akan menindaklanjuti jika ada laporan terkait hal tersebut. Di dalam stadion ranah panpel atau steward, kami akan masuk kalau diminta pimpinan steward, ujar Komarudin saat dihubungi Jumat 30 Desember. Belum ada laporan, kami pasti tindak lanjuti kalau mereka lapor, kata Komarudin. Pemain timnas Indonesia Mark Locke merasa puas bisa mencetak gol di laga Indonesia versus Thailand. Ia pun kemudian memposting foto dirinya di akun Instagram pribadinya. Untuk negara, tagar Achieve Greatness, tulis captionnya. Postingan ini pun direspon salah satu calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Justin Hubner. Lewat kolom komentar ia memberikan emot dengan lengan berotot. Komentar tersebut lalu dibanjiri tanggapan dari netizen Indonesia. Timnas senior butuh ente bro, let's go, seletuk salah satu netizen. Justin Hubner sendiri saat ini memang belum sah menjadi pemain timnas Indonesia. Sejauh ini Hubner baru mengumpulkan berkas dan dokumen kelengkapan yang diminta pihak Indonesia. Semoga bisa cepat segera terselesaikan proses naturalisasi ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dikabarkan mencari alternatif lain menyusul absennya Jordi Amat yang dipastikan absen membela timnas Indonesia melawan Filipina. Hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan jelang keberangkatan timnas Indonesia ke Filipina. Jordi akumulasi kartu kuning, jadi tidak bisa dimainkan. Tentu Sintayong punya alternatif lain, ujar Muhammad Iriawan. Lebih lanjut, Iriawan menerangkan Sintayong tetap mewaspadai Filipina, kendati secara kekuatan lebih lemah dibandingkan timnas Indonesia. Setidaknya terdapat 3 nama pemain yang harus diparkir oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong, yakni ketika berduel melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial. Berikut 3 pemain timnas Indonesia yang sebaiknya dicadangkan saat menghadapi Filipina pada laga pamungkas Grup A. Yang pertama ada Egy Maulana Fikri. Pasalnya, Egy Maulana Fikri mencatatkan penampilan yang buruk pada laga kontra Thailand. Dalam beberapa momen Egy sering melakukan kesalahan dan kehilangan bola. Yang kedua ada Witan Sulaiman. Witan Sulaiman sudah terlalu sering membuang-buang peluang, bahkan saat gawang sudah kosong dan tanpa penjagaan. Witan juga tak bisa menjeploskan bola untuk mencetak gol. Dan yang ketiga adalah Rahmat Irianto. Jika 2 nama sebelumnya harus duduk di bangku cadangan karena tampil buruk, maka Rahmat Irianto adalah pemain yang harus dicadangkan karena tampil impresif. Rian tampaknya berhak untuk istirahat, karena Sintayong membutuhkan tenaga penuhnya saat menghadapi laga semifinal. Menyusul sanksi yang diberikan UEFA terhadap Rusia karena invasi ke Ukraina, Persatuan Sepak Bola Rusia mengumumkan kalau mereka mulai serius pindah dari UEFA ke AFC. Rusia juga menilai sepak bola Asia lebih ramah dengan mereka. Situasi ini semakin kuat mendorong RFU untuk segera masuk dalam naungan AFC. Tidak mungkin untuk membangun persahabatan olahraga dengan negara-negara yang tidak bersahabat dengan kita dan terus-menerus disodok dari kolektif Barat, ujar salah satu pejabat Rusia Roman Teryuskov, dikutip dari Diki Sport. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengupayakan agar dirinya dapat menonton kiprah tim nasional Indonesia pada laga terakhir di grup A Piala AFF 2022 kontra Filipina di Manila bersama supporter.
Pertandingan pamungkas Indonesia melawan Filipina akan digelar pada pukul 20.30 waktu setempat atau 19.30 waktu Indonesia Barat. Insya Allah berangkat ke Manila, namun nanti melihat perkembangan karena banyak sekali yang harus saya kerjakan, ujar Iriawan. Muhammad Iriawan mengaku berharap bisa berada di lokasi pertandingan, yakni di Stadion Rizal Memorial Manila bersama para supporter timnas Indonesia. Meskipun jumlah supporter Indonesia di Manila tidak sebanyak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tetapi Muhammad Iriawan tetap yakin bahwa supporter akan tetap memberikan dukungan yang meriah untuk skuad asuhan pelatih Sinteyong tersebut. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan pelatih timnas Indonesia Sinteyong mewaspadai kekuatan Filipina. Sin menyampaikan kepada saya, kekuatan Filipina ada di bawah kita, tetapi tetap ada pemain yang perlu dijaga khusus, ujar Muhammad Iriawan. Muhammad Iriawan melanjutkan, Sinteyong tidak mau kecolongan pada pertandingan tersebut. Piala AFF 2022 masih berlangsung di fase penyisihan grup, tetapi beberapa tim dipastikan tersingkir dari kompetisi antar negara se-Asia Tenggara tersebut. Berikut beberapa negara yang dipastikan angkat koper lebih awal. Yang pertama ada Filipina. Tim berjuluk The Azkals ini menjadi negara peserta terbaru yang dipastikan tersingkir dari Piala AFF 2022. Dari 3 laga yang dijalani, Filipina baru meraih 3 poin. Yang kedua ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam lebih hancur dan babak belur. Gawang Brunei Darussalam dibobol sebanyak 22 kali dan mereka cuma mampu melesakkan 2 gol. Kemudian yang ketiga ada Laos. Laos hanya menjadi juru kunci di grup B dengan perolehan 1 poin dari 4 pertandingan. Mereka juga kebobolan 15 kali dan cuma mencetak 2 gol. Dan yang terakhir ada Myanmar. Dipastikan menjadi tim yang tak lolos ke semifinal dari klub Myanmar baru mengoleksi 1 poin dari 3 pertandingan. Park Hang-seo mengeluh lapangan sintetis yang dimiliki Singapura pasca laga imbang keduanya pada Jumat 30 Desember 2022. Stadion Jalan Besar memang menjadi venue yang dipilih oleh Singapura untuk Piala AFF 2022 dan rumput yang dipakai adalah rumput sintetis. Saya tak tahu apakah ini karena lapangan sintetis yang bikin pemain saya banyak sekali melakukan gerakan tak natural, kata Park Hang-seo dilansir dari The Tau 247. Namun mereka sedikit diuntungkan karena pada laga terakhir akan melawan Myanmar yang sudah dipastikan tersingkir dari Maiding. Finishing atau penyelesaian akhir masih jadi PR buat timnas Indonesia. Di 3 laga terakhir ada saja miss atau peluang emas membekas yang gagal dikonversikan menjadi gol. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengakui kelemahan anak asuhnya tersebut. Bahkan saking gregetannya, ia sampai-sampai ingin langsung turun ke lapangan ikut bermain. Memang hati saya maunya langsung main di lapangan sendiri, kata Sinteyong dalam konferensi pers pasca laga Kamis 29 Desember 2022. Meski terkesan guyon, pernyataan tersebut harusnya jadi alarm tersendiri buat timnas Indonesia. Muhammad Iriawan berharap anak asuh Sinteyong fokus mempersiapkan diri melawan Filipina. Saya bilang ke pemain, hilangkan pertandingan kemarin, ujar Muhammad Iriawan. Iwan Bule menegaskan, PSSI mengapresiasi performa tim pada pertandingan kontra Thailand yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Jika ingin melaju ke babak selanjutnya, Indonesia tidak boleh kalah dari lawannya yang sudah tersingkir dari Piala AFF 2022 itu. Timnas harus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia di tanah air, kata Iriawan. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.